dalamnya itu banyak gas beracun. Salah satu yang saya fokuskan itu, yang pertama itu furan. Furan ini kalau dihisap oleh ibu yang sedang hamil, itu bisa stunting itu anaknya. Karena narasi saja, jargon saja tidak cukup, harus ada aksi real di lapangan. Di utamanya misalnya di korporasi, dia nggak bisa diam menyalahkan, itu tidak bisa, karena sudah jelas di kita itu. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Lebih dari 118.000 titik panas terdeteksi di Indonesia selama Januari hingga Juni 2026. Api bahkan mendekat ke kawasan pemukiman warga dan juga kawasan habitat orang utan. Apakah pemerintah masih mampu mengatasi kebakaran ini? Kita akan berbincang langsung dengan Guru Besar IPB yang juga pakar forensik kebakaran hutan dan lahan, Profesor Bambang Hero Saharjo, yang kemarin turun langsung ke lokasi kebakaran bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Kabupaten Kampar Riau. Selamat malam, Prof. Bambang. Malam. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham. Prof, kasih. kemarin ikut dengan Menteri Lingkungan Hidup. Betul. Ke Riau. Apa catatan Profesor kemarin di sana? Jadi yang pertama itu kebetulan saya diundang oleh Pak Kapolda, Irjen Pol Heriawan, kemudian juga beliau bilang, Bambang nanti kita ajak Pak Menteri ya ke lapangan seperti itu. Oh, jadi yang mengajak Pak Kapolda sebenarnya? Kapolda, mungkin mereka sudah ada jadwal, saya soal seperti itu. Okay. Nah, kemudian kita ke lapangan, dan sebelum sampai tempat kita akan bicara itu, beliau memperlihatkan bahwa sedang banyak asap di areal bekas kebakaran seputaran Riau, Pekanbaru begitu. Dan kemudian kami turun di sekolah polisi negara punya Polda Riau. Nah, kebetulan sekali Polda Riau itu punya dashboard yang memonitor kondisi kebakaran di wilayah Provinsi Riau. Jadi dari situ diperlihatkan juga bagaimana mereka menganalisis berdasarkan data dan fakta seperti itu, termasuk juga memprediksi asap yang ada di Riau itu datang dari mana. Oke. Nah, dari situ kelihatan bahwa memang di Riau itu hanya satu lokasi saja yang paling banyak spotnya, itu sekitar Pelalawan, dan berdasarkan analisis kemudian ada HLIT-nya juga tampak bahwa asap yang ada di di Riau itu ya, itu ternyata sebagian juga itu datang dari Jambi. Oh, datang dari Jambi. Dari Jambi, kelihatan di proses itu sepertinya. Jadi Pak Menteri juga paham bahwa informasi itu juga kan mestinya juga menjadi perhatian publik juga, ya, karena dampak asap yang muncul nanti akibat dari adanya kebakaran itu. Oke. Apakah itu dampaknya nanti ke delay pesawat dan sebagainya, kemudian juga dampak kepada lingkungan dan sebagainya. Nah, setelah itu kami bertiga juga datang ke suatu lokasi di mana pemadaman kebakaran sedang dilaksanakan. Dan itu semua gambut. Semua gambut. Semua ya? gambut semua. Oke. Kalau waktu Prof datang, itu asapnya terasanya seperti apa? Bisa diceritakan tidak, Prof? Jadi beda. Jadi ketika sekitar 3 minggu lalu, ketika saya mendarat di Pontianak, begitu masih di pesawat pun asapnya itu sudah nyengit. Oh, masih di pesawat, masih di atas atau sudah mendarat? Sudah pas landing. Pas landing udah itu langsung terasa. terasa. Oh, okay. Malam juga seperti itu. Kemudian juga ketika sarapan pagi itu juga sudah mulai terasa. Gitu. Nah, di sana juga seperti itu. Tapi volumenya dan sebagainya masih belum over dari standar lah seperti itu. Jadi kita masih bisa merasakan lah udara segar dan sebagainya, ya, tidak dibungkus sebagian besar oleh asap dari gambut itu. Oke, jadi Kalimantan lebih parah daripada di Riau. Iya, betul seperti itu. Oke. Dan pada waktu itu, ketika meninjau titik-titik itu, Prof, itu masih ada api atau memang sebenarnya api tidak terlihat di atas tapi asap terus keluar? Nah, gini, menarik. Jadi yang namanya gambut itu, dia karena dia berada di wilayah yang didominasi oleh biomasa yang disebut dengan gambut quote and quote itu, dan diliputi oleh air. Jadi beberapa masih air, jadi yang keluar itu asap putih. Nah, orang menduga bahwa itu mungkin orang
sedang bakar apa begitu ya. Iya. Nah, padahal sebetulnya itulah apa namanya karakter dari gambut. Gambut. Apinya itu masih ada. Api masih ada di Masih bawah ada, ya berarti. masih Oke. ada. Jadi selama masih ada asap berarti masih ada api di bawah. Masih peluang itu ada. Oke. Cuma hati-hati juga untuk yang gambut ini. Karena apa? Karena si api itu bisa bertahan di bawah permukaan itu. Jadi kalau kita Berapa lama Prof bisa bertahan? selama dia tidak diganggu ya, diganggu itu artinya tidak dihalangi prosesnya itu, misalnya oleh hujan dia bisa bertahan, mungkin sekitar 2-3 hari bisa bertahan. Pada beberapa wilayah masih ada. Kenapa? Karena apa? Kekeringan yang muncul itu membuat dia bisa bertahan. Jadi bertahannya itu karena apa? Karena di bawah itu ada beberapa apa namanya sisa bahan bakar, bukan oksigen ya, bukan apa solar apa dan sebagainya, tapi kayu yang busuk. Nah itu bertahan di situ dia. Oke. Nah ini kami lihat di beberapa lokasi, termasuk tahun lalu ketika saya ke Bengkalis, dia masih mengendap di situ dan kemudian kena angin, mulai dia bakar lagi. Seperti itu. Angin itu kemudian seperti mengipasi. Ya, karena kan dalam proses yang disebut dengan segitiga api ada 3 aktor di situ. Ya. Ada bahan bakar itu kan serasa, daun kering, apa dan sebagainya. Kemudian ada oksigen, supply, dan kemudian satu lagi adalah sumber penyurutnya. Seperti itu. Nah, Oke. Kalau kemudian ini masih segmen awal nih Prof, tapi Ya. kemudian masyarakat kan selalu bertanya, kebakaran yang kita saksikan Ya. meluas Ya. tahun ini, ya. kalau kemudian kita tuduhkan kepada El Nino, itu sepenuhnya benar atau tidak, Prof? Itu salah besar. Oh, salah besar. Salah besar. Oke. Jadi Ya. selalu ada yang membakar Iya, pasti. jadi kehadiran El Nino itu adalah untuk mempercepat proses pengeringan, sehingga ketika kebakaran terjadi dia makin cepat menjalar. Oke. Jadi kalau hari biasa tidak ada El Nino, itu biasanya pagi itu ya dengan relative humidity yang agak tinggi sekitar 90-an itu dan juga suhu, dia butuh waktu untuk mengeluarkan air yang ada di dalam serasah dan sebagainya. Itu harus dipaksa keluar. Oke. Itu sekitar 100 derajat Celcius. Nanti siang pukul sekian, sekitar 200-an derajat Celcius keluar nitrogen atau apa dan sebagainya. Nah, tentu saja itu butuh pemicu untuk dia terbakar, itu api. Nah, kalau di kondisi seperti sekarang, proses pengeringan itu makin cepat. Cepatnya itu berapa lama, Prof? Cepatnya itu tidak bisa dengan kuantifikasi dengan waktu. Jadi prosesnya itu Proses sendiri. dia membakarnya. Iya, mengering itu, gitu. Misalnya seperti kita misalnya gini, masak air lah seperti itu. Nah, dalam proses pembakaran disebut dengan combustion, air yang di dalam wadah itu dipaksa untuk mengeluarkan uap airnya. Nah, jadi katakan itu bisa terjadi hanya 100 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau yang menonton Nusantara TV tahu ya bahwa yang kita gunakan dispenser itu airnya tidak 100 derajat Celcius. Iya. Nah, kurang dari itu. Bukan air mendidih ya. Bukan air mendidih. Kalau ini keluar begitu ya. Nah, makin dia keluar itu dan dia tidak digunakan, maka permukaan air akan turun. Turun, mengering, panasnya pindah nanti ke situ. Oh, naik ke atas. Dalam proses itu. Nah, nanti mulailah membakar di serasahnya itu. Jadi sekitar 200 derajat Celcius, 250, keluarlah gas-gas yang sudah terbakar. Nah, karena sudah ada pemicu apinya itu, maka ini akan terbakar. Nah, El Nino itu memfasilitasi proses itu. Jadi misalnya kalau di depannya itu bahan bakar yang mudah terbakar itu, yang tadinya masih lembab dengan itu kering itu. Nah, jadi api lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, lebih menggila lagi. Ditambah lagi kemudian pada musim El Nino seperti ini disertai dengan kekeringan, itu tinggi muka airnya turun. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika akan dilakukan pemadaman yang tadinya mungkin di lapangan itu ya, kalau kita pakai sumur bor, mungkin 10-20 meter sudah dapat air. Ini tidak, bisa 40 meter. Nah, bisa jadi juga tidak ada airnya lagi. Jadi bahannya sendiri mudah terbakar, yang untuk memadamkannya tidak ada. Itulah masalahnya. Itulah kalau kita bermain dengan gambut. Ada juga yang bilang kalau pakai ini aja, pakai heli, gitu kan ya, pakai hujan buatan atau apa. Kalau awan hujannya ada, tidak masalah. Itu kalau tidak, susah penegusannya. Belum lagi nanti kalau sudah asapnya membungkus, pesawat itu sudah nggak bisa terbang lagi. Iya. Nah, sehingga ada kombinasi antara yang di ground, yang membakar pemadam dan sebagainya, dengan informasi dukungan dari yang di atas, misalnya waterbombing, dan waterbombing pun itu harus tempat yang cocok gitu. Kenapa? Karena pergerakan angin dan sebagainya kan bergerak. Karena saya pernah
alami di Palembang. Jadi di sebelah saya itu kebakaran yang harus dipadamkan karena angin tidak pasangan mudah sekali berubah, justru kami yang mandi dari. Oh. Iya. Oh gitu. Iya, itu pun ada sehingga betul-betul harus tepat. Harus tepat titiknya ya. Titiknya Tapi itu. untuk mencari titik tepat itu juga tidak mudah ya Iya, berarti. tidak Prof? mudah ya, karena kan pergerakan. Makanya harus ada monitoring itu tadi. Sekarang posisinya di mana nih? Apalagi untuk gambut. Iya. Karena apa? Dia tidak kelihatan itu. Ada di mana kemudian titik apinya. Bagaimana memastikan bahwa itu titik api kalau misalnya memang orangnya sudah di darat? Misalnya kan Ya. kan ada dua teknik ya, Prof, dari atas, Ya. kemudian Dari harus bawah, tetap ya. ditembak lagi oleh Ya. orang yang di darat. Ya. Tapi Ya. memastikan bahwa titik itu adalah titik api yang tepat itu bagaimana, Prof? Ya, kita belajar ya dari pengalaman teman-teman di lapangan. Biasanya ada seperti asap putih kecil itu pada posisi tertentu, dan dia sudah mulai hitung. Ini tadi kebakaran di sini. Berarti kalau di situ pukul sekian dengan sekian, berarti paling tidak sudah di sini. Oke. Nah, itu baru akan kelihatan real ketika menjelang maghrib. Itu kelihatan merah itu. Nah, dengan begitu kita sudah temukan. Dan jangan sekali-sekali coba ketika selesai kebakaran gambut kita masuk. Itu kita bisa jeblos itu. Jeblos tuh maksudnya? Kaki kita bisa masuk ke dalam itu. Ya, karena itu kan tumpukan biomasa ya. Ada yang jadi semeter. cukup bahaya juga dong ya, Prof? Saya aja pernah merasakan itu di lapangan. Ya, Dikira sudah mati, tapi terus kemudian tidak aman untuk dijalankan. Betul. Nah, termasuk yang kemarin tidak perkirakan, ternyata benar. Jadi itu kami pantau dengan menggunakan drone thermal kamera. Jadi kita ingin lihat ini kan sudah seperti Mbak bilang tadi, sudah padam nih, kita pulang yuk, gitu kan ya. Ternyata apa? Di situ di bawahnya itu masih ada merah-merah bawah. Itu kelihatannya tapi lewat satelit atau pakai drone? Pakai drone. Pakai drone thermal kamera untuk mendeteksi tadi. Iya, itu di mana benar. titiknya. Itu cukup akurat tapi. Iya. Makanya dulu kan kita pakai yang seperti biasa, tradisional lah. Tapi dengan ada drone, dengan pakai thermal kita bisa tahu. Sehingga ketika pemadaman berlangsung itu nuntun, Pak jangan lewat situ, lewat sini, karena di situ kelihatan dan sebagainya. Nah, artinya apa? Pemadaman itu tidak tuntas. Karena masih menyisakan sumber api itu di bawah ini. Nah, karena ini khas di gambut ini, karena biomasa. Itu berarti memang tidak mati sama sekali ketika dipadamkan, atau sudah mati bisa hidup lagi? Enggak. Dia berarti saya bilang dia belum tuntas. Dia karena berada di bawah, mestinya dia itu tidak cukup hanya semprot-semprot begitu, tapi dia harus direndam. Cara yang paling baik sudah direndam. Tapi karena air susah, sehingga banyak teman-teman itu menggunakan apa yang disebut dengan sunbut, suntikan gambut. Jadi ada semacam besi lah atau apa yang bolong gitu ya. Kemudian ditusuk di beberapa titik itu, ujungnya dirunjuk, kemudian ditekan ke dalam gambut itu. Nah, barulah kemudian dipus dengan tenaga pakai pompa dan sebagainya airnya. Sehingga harapannya nanti ketika dia masuk ke bawah itu airnya keluar dari sini. Jadi itu benar-benar harus banyak air dan harus tepat gitu ya. Itu dia masalahnya. Jadi PR-nya dengan titik yang sebanyak ini, dengan situasi air yang kurang karena kering, ini menjadi tantangan begitu ya kira-kira. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti apa yang sudah dilakukan dan menurut Prof itu efektif atau tidak sih dengan kondisi saat ini di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan Prof. Bambang, Guru Besar IPB. Prof, ini saya membacakan ada data Sipongi Kementerian Kehutanan. Januari hingga Juni 2026 lahan terbakar di 5 provinsi di Kalimantan mencapai 57.081,33 hektar. Lebih luas dari tahun 2025 yang hanya 55.717,27 hektar. Jadi kalau boleh kasih paham ke publik nih, Prof, ini kan terjadi tiap tahun sebenarnya. Indonesia kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Tetapi apa yang membedakan tahun ini selain El Nino tentunya ya? Jadi kalau mau jujur, kalau melihat data yang ada di Sipongi, itu sampai dengan bulan Juli kalau tidak salah itu sudah 200.000. Sudah 200.000 nih, angka saya salah berarti ya, 200.000 ya Prof? Iya, 200.000. Dan kemudian mestinya itu tidak hanya bicara Sumatera Kalimantan. Jawa Timur sendiri besar loh, lebih dari 10.000 hektar. Kemudian lagi di NTB, NTT,
termasuk juga di Papua Selatan, Nabire yang belakangan ini, dan sebagainya. Jadi yang pertama yang saya lihat ya, memang tahun ini istimewa karena kita datangnya bukan El Nino sembarangan, tapi itu dikenal dengan El Nino Super. Bahkan yang menyebutkan nama itu untuk menggambarkan kedahsyatannya, dia menyebut itu El Nino Godzilla. El Nino Godzilla. Iya, jadi di awal tahun teman-teman saya dari luar negeri, oleh satu bilang, Bambang hati-hati, ini akan datang El Nino Super, El Nino Godzilla, seperti itu. Saya bilang apa spesialnya? Karena beda dengan El Nino yang biasa. Jadi peningkatan suhu di Samudra Pasifik itu lebih dari 3. Biasanya kan sekitar 1,2. Nah, kira-kira gambaran seperti apa? Gambaran kebakarannya itu seperti 9798. 9798 itu Indonesia itu kebakaran antara 10 sampai 11 juta hektar. Jadi dari 97 berlanjut ke 98. Nah, disitulah kemudian kita dapat ya katakanlah sindiran atau apalah, dianggap penghasil gas nomor 3 terbesar dunia. Ya tentu saja kita komplain. Nah, dari situ akhirnya terungkap bahwa salah satu pendukung kenapa seperti itu adalah gambut yang belum banyak dibicarakan orang, tidak seperti sekarang ini. Nah, tadinya saya berharap bahwa ketika informasi itu disampaikan, maka semua pihak itu tergugah juga lah, kita akan seperti ini. Tetapi kelihatannya ya itu adem ayem seperti itu saja. Jadi ketika kita sebenarnya tahu tahun lalu, Prof, ini kan memang El Nino ini sudah kita ketahui sejak tahun lalu, karena konsekuensinya kan juga ke pangan dan berbagai macam ya, Prof. Nah, Profesor melihat adakah langkah-langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengantisipasi setidaknya kebakaran ini akan seperti apa di treatmentnya gitu? Ya, jadi gini. Saya ingat sekali di 2025 itu tanggal 19 Juli 2025 asap dari Riau masuk ke negara tetangga 1 hari. Kemudian di Kalbar itu tanggal 21 Juli itu menyeberang ke negara tetangga. Kita menggunakan Sentinel-2 ramai dari Riau bertahan untuk 1 hari. Jadi sebetulnya itu kan pembelajaran bahwa itu saja tanpa El Nino dia bisa nyeberang. Apalagi ini. Karena berdampak terhadap pangan tadi. Karena kan seperti sekarang kita lihat misalnya kanal itu garing begitu. Kemudian sawah juga kering kerontang seperti itu begitu ya. Jadi menurut saya ketika melihat dampaknya seperti itu, mestinya upayanya harusnya extraordinary. Begitu ya. Tapi tidak ada upaya sama sekali atau? Ada upaya, tapi kalau menurut saya belum maksimal lah, belum optimal lah seperti itu. Dan kita juga akan dengar juga kemarin kan pejabat tinggi negara lah ini cerita bahwa memang sudah disiapkan, tapi saat ini belum keluar dananya. Nah, jadi salah satu kendalanya itu. Ya, jadi saya melakukan penelitian juga. Ini dana untuk pemadaman atau dana untuk antisipasi sebenarnya, Prof? Ya, mungkin dua-duanya seperti itu gitu ya. Jadi karena di beberapa daerah itu ada yang daerahnya setiap tahun terbakar itu pengendalian kebakaran belum masuk skala prioritas. Nah, gitu ya. Sehingga artinya ketika kebakaran terjadi dan berulang setiap tahun tadi, mereka sudah berupaya. Jadi lapor ke pemerintah daerah gitu, begini kemudian mengajukan proposal. Nah, responnya itu tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, ya sudah katanya kami sudah menyampaikan kita berusaha dengan semaksimal mungkin, karena menurut mereka budgetnya itu masih untuk urusan pendidikan, untuk kesehatan, dan sebagainya. Jadi tidak pernah jadi prioritas lah ya? Belum menjadi prioritas. Nah, sehingga akhirnya terjadilah disebut omission atau pembiaran. Nah, sebetulnya di dalam regulasi kita itu clear, itu PP 4 tahun 2001 sudah tegas menyatakan ketika kebakaran itu terjadi di kabupaten, maka bupati itu harus bertanggung jawab. Nah, ya bupati bisa kemudian menunjuk instansi di tempat dia atau dinas apa gitu ya. Nah, ketika asapnya sudah masuk antar kabupaten, maka itu tanggung jawab gubernur, udah setingkat provinsi. Nah, kemudian ketika asap sudah masuk antar provinsi dan lintas negara, maka 2 institusi yang bertanggung jawab, yaitu Kementerian Kehutanan
dan Kementerian Lingkungan Hidup. Itu sudah jelas. Ada peraturannya. Ada peraturannya apa dan sebagainya. Tapi ya fakta di lapangan kan kita saksikan sendiri. Memang tidak mudah. Ya makanya saya kadang-kadang bertanya gitu ya. Saya bertanya Mbak tadi, ini kalau nggak ditangani secara serius benar gitu ya. Jadi seriusnya itu, ini Mbak, kegiatan pengendalian itu ada 3 kebakaran. Ada pencegahan, ada pemadaman, dan penanganan pasca. Jadi persoalan sekarang kita berkali-kali bilang, oh kami sudah mengadakan pencegahan, tetapi kok justru habiskan budget itu bagaimana justru ke pemadaman itu. Nah, itu kan juga jadi pertanyaan gitu ya. Iya. Kalau mereka mengatakan bahwa sudah ada pencegahannya seperti apa, Prof? Jadi mestinya gini, ya pencegahan itu dari berbagai macam sektor mestinya ya, mulai dari education kepada masyarakat gitu ya. Kalau tidak mempan kepada masyarakat, kami itu saya juga ikut dengan beberapa kegiatan itu memberikan educationnya kepada anak SD. Itu sudah dilakukan belum? Sudah. Cuman kan tidak semua orang melihat itu sebagai suatu bentuk yang perlu diadopsi. Iya. Tenang aja lah Pak. Masih jauh itu kebakarannya, biasanya juga bulan-bulan ini seperti itu kan. Nah, jadi wilayah-wilayah tertentu itu yang mengadopsi itu lumayan, mereka agak terhindar dari situ. Oh, ada hasilnya ya kelihatannya. Oke. Karena apa? Kalau suara anak itu lebih didengar daripada orang tuanya. Iya. Kalau orang tuanya maaf, ya karena sibuk dan sebagainya nggak terlalu, tapi kalau anak kan rewel. Iya. Wah, ini kan ada ini. Nah, jadi kami melalui itu mulai dari SD, SMP, SMA itu satu. Kemudian yang kedua, pada wilayah-wilayah yang bergambut, kan pemerintah sudah berkali-kali menyatakan bahwa kalau dia punya gambutnya, itu tinggi muka airnya itu harus kurang dari 40 cm. Ya, sehingga apa? Dengan ini kan misalnya gambut di atasnya. Nah, tinggi muka airnya harus di sini nih. Sehingga apa? Harus kurang dari 40. Nah, sehingga apa? Dengan di bawah 40, di atasnya masih relatif basah lembab gitu. Sehingga kalaupun terjadi kebakaran, itu tidak kita sebut kebakaran gambut, tapi surface fire on pit, kebakaran permukaan di lahan gambut, dia aman di situ aja. Nah, cuman ketika kita mulai lengah seperti itu, tinggi muka air mulai turun. Nah, begitu tinggi muka airnya sudah turun seperti ini gitu, nah ini kan kering. Nah, inilah yang kemudian menjadi asal muasal untuk kebakaran selanjutnya seperti itu. Nah, dulu sudah ada upaya misalnya dengan Badan Restorasi Gambut lah, dan RGM dan sebagainya. Iya, kita pernah punya ya. Tapi kan sekarang tidak dalam bentuk badan, bagian dari itu. Nah, memang ada peninggalannya. Kan yang banyak juga yang tanya bagaimana Pak dengan kanal dan sebagainya. Saya sering bertanya kepada institusi yang sekarang mengawal itu, pernah nggak dicek itu bornya itu? Jadi dikerjakan tapi terus kemudian tidak ada kelanjutannya kalau lagi. Kalau tidak kan itu juga perlu budget kan, misalnya untuk katakan sumur bor gitu. Ketika memang tidak parah El Nino-nya, mungkin dengan kedalaman 10-20 meter dia bisa ambil air. Tapi begitu El Nino dan tidak diurus, itu berkarat loh Mbak. Jadi cuman kayak gini aja. Di ini airnya nggak pernah keluar. Nah, itu kan banyak sudah dibuat jadi dulu. Jadi itu investasi yang sia-sia Iya. Jadi itu juga mestinya kan dikawal dari awal seperti itu. Nah, begitu juga nanti yang kanal itu regulasi keras itu, harus ada sistem monitoring dan sebagainya. Apa tuh masalahnya? Berarti memang tidak ada yang melakukan pengawasan kah atau seperti apa, Prof? Ya kembali tadi, semua kan butuh budget yang tidak sedikit. Nah, kalau saja untuk itu disediakan, mungkin akan berubah ya, karena kuncinya di situ. Nah, yang ketiga adalah ini kewajiban korporasi untuk melengkapi itu dan sebagainya seperti itu ya. Karena apa? Karena lagi-lagi regulasi menegaskan seperti itu, bukan bermaksud memaksa dia, karena dia harus juga melindungi kawasan dari ancaman kebakaran itu. Nah, bagaimana mungkin kemudian dia bisa menahan laju penurunan itu kalau dia tidak manage? Betul. Nah, kemudian mulailah itu bakarnya. Yang terakhir itu adalah mereka punya kewajiban pemenuhan sarpras. Nah, kadang-kadang berapa temuan juga itu tidak ada itu. Ya kalaupun ada tidak seperti itu. Jadi saya ingat tahun 2014 pada saat itu Presiden SBY ya, kemudian minta kepada UKP 4 waktu itu Pak Kuntoro ya. Kemudian beliau bilang kalau ini saya undang diskusi gitu kan, dan memanjakan kewajiban untuk menghadapi ini dan sebagainya. Oh, kami siap Pak.
Nah, terus beliau tanya, lu kok kebakaran terus? Berarti kan ada sesuatu kan Iya. ya? Nah akhirnya saya diminta oleh Pak Kuntoro untuk memimpin apa yang disebut dengan tim audit compliance tentang pengendalian kebakaran. Kami tag itu 17 perusahaan yang ada di Riau. Ternyata apa? Tidak satu pun lulus. Karena apa? Karena narasi saja, jargon saja tidak cukup. Harus ada aksi real di lapangan. Nah, berapa kali-kali juga disampaikan pemerintah daerah dan sebagainya. Tolonglah sebelum masuk musim gini itu evaluasi. Iya. Ya, kalau dulu kan waktu zaman Bu Siti ya, itu tim pengawas dilepas, kemudian ternyata ditemukan dia tidak memenuhi persyaratan itu tadi, maka apa? Izinnya dicabut. Itu waktu itu benar-benar dilakukan. Dicabut, iya. Dan kemudian setelah sarpras itu pun izin dikembalikan. Nanti dicek lagi, apakah ada indikasi pidana atau perdata enggak? Kalau ada indikasi, proses. Nah, itu yang Apa sekarang tidak dilakukan? Gimana Prof yang benar? mungkin dilakukan, cuman belum optimal seperti itu ya. Tapi menurut Prof secara regulasi sebenarnya sudah ketat ya kita? Oh, sudah ketat sekali. Apa artinya aparatnya yang tidak memantau dan Ya. tidak menegakkan, Ya. atau memang perusahaannya yang Ya. bandel atau Ya. seperti apa? Ya, semua itu campur aduk di situ. Ya. Dan sekarang kita dalam keadaan kebakaran seperti ini, ya, baru ribut. Oh, ini nggak ada itu dan sebagainya. Saya misalnya ketika menangani kasus ya, kalau itu apakah pidana perdata, itu yang kita akan cek dulu. Setelah kita cek pakai satelit, kita tahu tuh kapan kebakaran, pukul berapa, kami sudah tahu. dan itu sekarang bisa dibuktikan Bisa semua, dibuktikan, ya? sangat bisa dibuktikan. Nah, itu untuk mengingatkan bahwa data dan fakta seperti ini itu terjadi di tempat Anda. Nah, baru kita cek ground, baru. Nah, itu. Seperti itu, Mbak. Kalau mau bicara soal dampaknya nih, karena tadi kita kan sudah bicara ya, sebaran titik apinya begitu luas, El Nino-nya belum masuk puncak, kemudian kira-kira dampak terburuk apa yang perlu kita antisipasi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan? Karena tadi Prof bilang ini masih sampai 2027. Ya, akan bergerak sampai 2027. Nah, saat ini saja kita sudah dapat komplain dari negara tetangga, di negara Malaysia, Brunei komplain, di Sarawak 600 sekolah sudah ditutup, ada ribuan siswa terdampak. Kalau boleh saya kutip, ini ada Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, dia mengatakan bahwa negara berdasarkan perjanjian ASEAN ya tentang pencemaran asap lintas batas, dia mengatakan negara-negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan harian mengenai langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan. Ini kan bisa dimaknai memang sudah sangat marah ya berarti, Prof. Dari sisi warga negara Indonesia sendiri, ketika Prof kemarin mengunjungi, kita ambil contoh Riau atau mungkin mau dibandingkan dengan Kalimantan 3 minggu yang lalu. Itu sebenarnya sehat tidak sih Prof bertahan di daerah itu ketika kualitas udaranya seperti itu? Sebetulnya tidak sehat. Tapi kita tidak pernah mengalami titik di mana pemerintah sampai memerintahkan untuk evakuasi warga ya Prof ya, untuk masalah kebakaran ini. Iya, sebetulnya pernah dulu, saya lupa di 2015 atau 2000 berapa. Oh, oke, pernah ya? Pernah, jadi mau evakuasi, pertanyaan mau evakuasi kemana? Ya kan, dan satu hal lagi Mbak. Jadi di gambut ini ketika terbakar, itu di dalam asapnya itu mengandung sekitar 90 gas. 90 gas. 90. Nah, jadi kami dapat ini karena melakukan penelitian di Sumatera dan Kalimantan. Nah, di dalamnya itu banyak gas beracun. Salah satu yang saya fokuskan itu, yang pertama itu furan. Furan ini kalau dihisap oleh ibu yang sedang hamil, itu bisa stunting itu anaknya. Aduh. Ya. Jadi kita tidak harus menunggu dulu mana buktinya. Ya, karena di tempat lain sudah terjadi seperti itu. Anaknya itu cacat, tidak boleh disebutkan normal dan sebagainya. Satu, yang kedua, di dalamnya itu ada kandungan disebut hidrogen sianida. Ingat kan kasus dulu yang kematian itu bisa menyebabkan kematian. Nah, sehingga artinya apa? Artinya, menjawab pertanyaan Mbak tadi, mohon sekarang kepada pasukan yang sudah dikirim untuk melakukan pemadaman berhari-hari, tolong mereka itu diberikan fasilitas kesehatan yang baik, terutama medical check up. Nah, jangan sampai nanti kita hanya berpikiran bahwa wah, paling pusing-pusing aja begitu. Nah, karena apa? Tenaga mereka kan masih dibutuhkan. Itu yang harus disegerakan sekarang. Satu. Kemudian juga
masyarakat ya yang terdampak itu ya, kena asap, apalagi sekarang juga ada pemukiman yang terbakar juga, mereka juga harus dikasih trauma healing lah seperti itu, sehingga mereka juga saya dengar juga ada beberapa yang trauma juga seperti itu ya. Iya, karena katanya dekat sekali dengan pemukiman sekarang betul, ya, Prof. Kalau sebelumnya itu ada mereka siapkan semacam rumah singgah yang bebas dari asap. Ada daerah yang bebas dari asap di situ? Bukan, jadi di rumah gitu, dibangunlah rumah apa gitu ya, kemudian tutup, pasang AC dan sebagainya gitu. Nah sehingga tuh clean, di situ oksigen. Karena keluar itu udah berat. Jadi pernah saya ketika ke lapangan itu, ada ibu yang sedang punya anak bayi begini. Terus dia bilang, Bapak kami harus lapor ke siapa ya? Itu rumah saya Pak, di Papan gitu ya, asap itu masuk, sebenarnya jadi kebakaran gitu. Nah, dan ini terjadi tiap tahun. Iya, terjadi tiap tahun. Ya kan kita tidak tahu ya dampak implikasi negatif karena terisap itu tadi. Kemudian yang juga menarik ini adalah nanti, ini kan kita punya target 2030 untuk menurunkan emisi kan 30 sekian, dan bantuan nanti kalau bantuan itu sekitar 40. Lalu kejadian seperti ini apa kita bisa mencapai 2030 seperti itu, meskipun laporan UNEP mengatakan diterbitkan tahun 2022 itu extreme fires itu akan meningkat 14% sampai dengan 2030. Jadi tantangannya akan semakin lebih berat nanti. Iya. Nah, jadi itu makanya ancaman serius itu selalu ada di depan mata. Nah, tinggal kita nanti mau jadi bagian dari solusi atau justru bagian dari masalah itu. Iya. Nah, gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Memang ada upaya tentu saja ada ya. Tapi sayangnya kemudian yang bagus tidak rata gitu kan. Karena ada beberapa masalah tadi, mulai dari masalah internal mereka, budget dan sebagainya seperti itu ya. Akhirnya ya. Kalau dari sisi masyarakat sendiri, apa pilihan yang ada di masyarakat, Prof? Kalau misalnya kemudian berharap pada budget pemerintah itu terlalu muluk, apa yang bisa dilakukan oleh warga di Kalimantan, di Sumatera yang saat ini memang terjebak asap? Ya memang berat ya, kenapa? Peluang mereka bekerja kan turun. Iya. Ya lalu dari mana mereka dapat untuk kehidupan sehari-hari? Ya itu juga itu kan bagian ya. Karena sebetulnya kalau sudah smog muncul, itu sudah kita sebut sebagai bencana asap. Nah, itu dikategorikan sebagai bencana, sama dengan kasus yang lain. Nah, itu juga mestinya mereka difasilitasi, dapat dukungan sendirilah. Jadi ada nggak tahu lah special budget atau apa untuk menyelamatkan mereka itu. Nah, kalau tidak itu lebih parah lagi, Mbak. Iya. Seperti itu. Saya ingin bicara sedikit soal pemahaman bahwa membakar itu adalah teknik tercepat, termudah, dan kemudian abunya itu bisa membuat lebih subur, dan kemudian ada orang yang bilang kan tanah Kalimantan beda dengan tanah Jawa, sehingga kalau di Jawa kan ada gunung api gitu, makanya kebakaran itu atau membakar itu adalah salah satu teknik yang memang diperlukan tanda kutip untuk kemudian menyuburkan tanah di Kalimantan. Bagaimana mengcounter narasi ini, Prof? Ya, jadi gini. Itu memang kita dengar dari nenek moyang kita dulu. Nah, kalau zaman itu kita bisa paham karena tidak ada pabrik pupuk, tidak ada pabrik kompos dan sebagainya. Jadi mereka tebang dan mereka bakar yang melalui peladang tadi ya. Harapannya dari abu hasil pembakaran itu pengganti pupuk. Sekarang karena udah ada pupuk tidak bisa lagi pakai argumen harus dibakar sebenarnya. Nah, yang kedua, pada saat itu kan belum banyak penebangan, belum ada banyak gangguan begitu ya. Jadi bisa ditangkap. Nah, sekarang itu totally change. Jadi ketika mereka melakukan pembakaran itu berhati-hati. Pertama, gasnya akan lepas ke atmosfer. Nah, itu menambah akumulasi atmosfer yang sudah ada di atmosfer. Itu yang berujung nanti yang kita rasakan sekarang disebut dengan global climate change. Efek rumah kaca itu. Betul. Nah, kemudian yang kedua, 10 cm Mbak terbakar itu kan ini temanya apa tadi? Kasih paham 10 cm gambut terbakar itu 100 tahun Mbak recovery-nya itu. 10 cm 100 tahun. Ya, 100 tahun. Dan itu pun
gambutnya itu tidak boleh diapa-apakan, dibiarkan harus secara natural. Oke. Nah itu. Jadi memang sebenarnya hari ini membakar itu sebenarnya bukan sesuatu yang bijak ya, Prof? Iya. Oke. Nah belum lagi untuk recovery-nya itu ada persoalan juga. Nah yang terakhir, ketika berkompetisi di pasar yang sama itu pasti di reject. Kalau kami beli produk Anda, ini kan kayak market war gitu ya. Maka sama saja kami mendukung apa yang Anda lakukan. Maka itu pemerintah melakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum tidak mencari kesalahan atau apa. Kita declare kepada dunia luar yang seperti ini pemerintah ini tidak melegalkan, maka ada proses penegakan hukum. Jadi itu yang harus dirubah pendapat itu. Ya, ditambah lagi kalau sekarang ya fakta di lapangan terungkap, misalnya kayak kemarin tahun lalu saya di Bengkalis ya, itu orang biasa, hati-hati loh Mbak ya, karena masing-masing itu punya ilmu. Kalau masyarakat biasa, dia tidak tahu bagaimana cara melakukan penyiapan lahan dengan menggunakan api dengan benar. Kalau dia masyarakat adat tertentu, dia tahu. Nah, untuk itulah dia diregulasi oleh regulasi. Oke, jadi sebenarnya saya juga sempat baca tuh, Prof, soal masyarakat adat itu tahu bagaimana cara membakar yang tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan gitu. Betul. Jadi kalau mereka membakar 2 hektar, jadinya 2 hektar. Jadi selama proses pembakaran itu, karena itu bagian dari ada narasi yang dia bunyikan seperti mantra. Saya rasakan itu. Dan kemudian sebelum dia membakar ada persiapan. Yang saya lakukan di Sumsel dan juga di Kalimantan. Kita pantau itu. Jadi kalau mereka bakar 2 hektar, itu banyak syaratnya Mbak. Masuk saja minta izin sama di situ. Kemudian nanti menembakarnya juga mereka hitung lagi. Proses pembakaran juga dia ngikut perputaran angin dan sebagainya. Sehingga apa? Api itu matinya di tengah. Api matinya di tengah. Hebat sekali ya. Iya. Nah, orang masyarakat biasa, modern malah tidak tahu bagaimana cara melakukan itu. Orang biasa dia melihat itu gampang itu. Karena dia tidak punya basicnya. Ketika membakar, yang kasus kemarin di Bengkalis Rohir itu, dia buka 4-6 hektar, Mbak tahu berapa yang terjadi? Lebih dari 300 hektar. Nah di Kepulauan Meranti lebih dahsyat lagi, lebih dari 600 hektar. Gambut itu semua. Nah seperti itu gitu. Dan kadang-kadang mereka ini mengkamuflase sebagai masyarakat adat. Padahal bukan gitu kan ya. Ini titik-titiknya sebenarnya kan bukan titik-titik lahan. Ini lahan punya perusahaan atau lahan punya perusahaan? Ya seperti itulah gitu berkodok. Karena apa? Karena kalau masyarakat terus dia tahu. Saya ingat waktu kami di salah satu suku Dayak di Kalimantan Tengah, saya kirim master saya untuk melihat. Dia bilang ke bapak itu, Pak di depan kosong. Kenapa nggak dibakar aja katanya? Apa beliau bilang? Orang tua kami mengajari kami jangan pernah mau menggunakan lahan yang bukan milik kita. Kan itu luar biasa itu. Ada caranya seperti itu. Nah itu yang masyarakat yang real, masyarakat adat yang banyak itu adalah mereka yang mengklaim dirinya masyarakat adat, tapi dia bukan. Nah itu Mbak persoalan terungkap di persidangan. Nah jadi kejadian-kejadiannya itu loh kok adanya di pemukiman rumah-rumah, dibakar di situ ada yang 0,5 hektar segala macam. Nah itu jadi proses itu ada sejarahnya seperti itu. Nah itu yang kemudian dihargai oleh pemerintah, makanya masih ada di dalam salah satunya misalnya di penjelasan pasal 17 PP 4 boleh bakar selama kebakarannya itu tidak lompat ke non target. Jadi kalau dibakar di sini silakan. Nah itu jangan nanti bakar punya orang gitu kan. Nah itu pun masih ada rambu-rambunya, tidak kemudian dilepas begitu. Itulah yang membedakan antara masyarakat adat sama dengan masyarakat biasa. Oke, jadi sebenarnya masih ada berarti sampai hari ini yang melakukan itu. Dan bisa terkendali. Bisa terkendali. Cuman karena banyak orang yang mengaku dirinya masyarakat adat. Itulah akhirnya ya itu terdegradasi lah nama masyarakat adat sebenarnya. Oke. Kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Air kan banyak di mana-mana.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Prof. Bambang, saya mau bicara sedikit sekarang soal hukum. Karena Prof. Bambang kan sudah bersaksi katanya lebih dari 500 kasus karhut. Hampir 1000 sekarang. Oh, udah sampai 1000. Oh, ini 500 juga salah ya. Sudah 1000 berarti, 1000 kasus. Kemudian Prof juga pernah memenangkan penghargaan John Maddox Prize. Di London, Inggris 2019. Itu penghargaan atas kontribusi dalam menggunakan bukti ilmiah mendukung penegakan hukum terhadap pembakaran atau pembersihan hutan secara ilegal di Indonesia. Boleh cerita sedikit Prof itu tentang bagaimana bisa mendapat penghargaan itu? Ya, jadi kebetulan saya sering menjadi ahli begitu ya. Kemudian saya sempat kaget itu. Tahu-tahu dapat surat dari PN Cibinong, ada digugat katanya. Waduh. Kan kok masa ahli sih digugat? Iya, kok bisa ahli digugat ya? Iya, akhirnya komunikasi dengan pihak kementerian karena mereka yang undang gitu kan, dan kemudian juga teman-teman saya banyak nih ngawalin dari teman NGO support dan sebagainya, akhirnya itu tidak diteruskan seperti itu. Nah rupanya ada orang mungkin ya, orang yang saintis juga mungkin, belakangan saya tahu yang bekerja pada saat itu kalau nggak salah di C4 seperti itu, mengirim surat ke London itu tentang itu dan sebagainya. Tahu-tahu saya dapat undangan, Bambang, kamu adalah kandidat penerima John Maddox Prize London. Saya berangkat, cuma dia bilang, tapi kami belum umumkan ya. Ya saya bilang nggak apa-apa, nanti jalan-jalan ke London. Nah, saya terharunya mereka berikan itu karena apa? Karena Anda konsisten dalam melakukan kegiatan ini menggunakan sains. Nah, gitu ya, sains, data dan fakta lapangan gitu. Nah, kami appreciate terhadap apa yang Anda lakukan seperti itu, karena si korporasi ini Mbak sudah putusan kasasi itu, yang baik pidananya maupun perdata gitu proses. Jadi dia berharap bahwa dengan diajukannya gugatan itu, kemudian saya kalah, itu akan dijadikan novum untuk perusahaan PK. Nah bersyukur pada saat itu tidak terjadi gitu, dan itu baru awal. Nah yang terakhir saya malah digugat lagi, satu grup lagi juga mirip seperti itu juga. Nah yang terakhir itu punya sejarah karena apa? Karena putusan hakim ya di Pengadilan Cibinong mengatakan bahwa mereka telah menekan menggugat saya sebagai ahli yang tidak pada tempatnya, dan itu disebut mereka sebagai slap seperti itu, dan itu keputusan bersejarah karena ahli tidak begitu. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Padahal karena tujuan kita kan baik ya. Tidak mencari kesalahan, menunjukkan fakta. Nah, berharap dengan seperti itu maka tidak ada lagi yang mau mencoba untuk membakar dan sebagainya. Seperti itu. Ini hubungannya Prof dengan fakta terbaru yang mengatakan bahwa sudah ada 72 tersangka yang sudah ditangkap. Tapi ini 72 ini kan individu ya, Prof. Seberapa optimis Anda bahwa 72 yang tertangkap untuk kebakaran hari ini itu kemudian akan bisa menyeret korporasinya? Jadi gini, kebetulan di antara sekian tersangka itu juga tersangka yang prosesnya sedang saya tangani sebagai ahli. Jadi ini orang-orang yang sama atau? Iya, orangnya itu. Karena yang pertama itu saya kemarin diminta oleh Polda Riau untuk menangani kasus itu, dan kemarin pada saat saya ke sana juga itu sedang ke TKP itu. Nah, gitu kan. Nah, kemudian satu lagi di Polda Sumsel. Nah, Polda Sumsel ini proses itu saya ikut terlibat tuh menangani korporasi. Nah, sudah berproses itu. Nah, sehingga menurut saya saya berdasarkan pengalaman selama ini yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Riau itu jalan seperti itu ya, sehingga saya optimis lah yang itu bisa diproses, tapi tentu saja harus dikawal, salah satunya media. Nah, gitu. Ini kan yang suka jadi pertanyaan publik ya, Prof. Orang-orang yang ditangkap ini kan jangan-jangan hanya orang-orang yang memang orang-orang suruhan, yang kemudian mungkin dikasih uang untuk membakar, dikasih uang untuk termasuk konsekuensinya menjalani proses hukum, tapi kemudian yang menyuruh tidak akan pernah tersentuh. Profesor melihat ada pola seperti itu tidak dengan 72 orang yang kata Profesor tadi sebenarnya orangnya ya itu saja gitu, dari kebakaran ke kebakaran yang mungkin mereka saja gitu. Jadi pengalaman sebelumnya kami juga surprise. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa kami kaget ketika dia presiden, loh kok Bapak itu, karena dia tuh bekerja untuk mengikuti perintah itu. Yang pemberi perintahnya justru
tidak diproses gitu kan ya. Nah, yang sekarang memang betul itu masyarakat, dan biasanya itu sebagai titik awal, Mbak, sampai ke siapa berada di belakang itu. Nah, kami juga berharap bahwa yang berada di belakang itu juga yang nanti akan dibuka kotak Pandoranya, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi itu. Oke. Nah, utamanya misalnya di korporasi, dia nggak bisa diam menyalahkan, itu tidak bisa, karena sudah jelas di kita itu. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Oke, bertanggung jawab dalam pengalaman Prof selama ini menangani kasus-kasus. Itu bertanggung jawab bisa sampai selevel mana, Prof? Karena jangan-jangan bertanggung jawab tuh hanya bayar, kemudian mematikan, tapi ternyata izinnya jalan terus, atau mereka tetap beroperasi di lahan-lahan yang sama begitu. Jadi pengalaman saya selama ini itu sampai ke direktur. Oh, sampai ke direktur? Sampai ke direktur, juga manajer itu sudah hal yang biasa. Ini sampai itu artinya mereka harus menerima konsekuensi hukum, masuk penjara. Nah, kita pengen yang lebih di atas dari itulah, itu kan keinginan juga. Ya kembali lagi kan, itu tergantung seperti apa proses investigasi, proses dan sebagainya, sehingga sampai kepada yang tuan besarnya itu. Ketika kita menangani kasus tipikor. Saya pikir itu peluangnya besar sekali untuk sampai ketujuan itu, saya pikir ya. Dan pembuktiannya sebenarnya kalau menurut Prof selama ini mudah saja harusnya, asal ada kemauan, atau sebenarnya sulit untuk membuktikan siapa yang benar-benar bertanggung jawab di satu area tertentu misalnya. Jadi kalau untuk proses pembuktian itu, kalau sekarang bukan masuk ria sombong ya, kita bisa merekonstruksi itu, Mbak. Mau kejadiannya 10 tahun lalu mau kejadian 20 tahun kita tahu. Ini dari kapan mulainya? Tanggal berapa, pukul di mana lokasinya? Tolong kasih koordinat. Kita tracking, misalnya tahun ini berapa, tahun berapa. Nanti kita konekkan dengan ketika dia akan membangun area untuk menanam, itu match itu. Itu selalu match ya, karena memang mau buka lahan. Makanya ketika saya contohkan seperti itu, teman-teman penyidik ketawa. Wah, ternyata betul ya. Ternyata semudah itu berarti membuktikan. Iya, sebetulnya tidak masalah gitu ya. Tinggal kapan periode waktunya. Kadang-kadang kan ada yang minta, Prof, saya mau minta pidana di tahun ini saja. Nah, itu kan. Nah, tapi emang bisa seperti itu ya, Prof? Ya saya nggak tahu. Karena memang bisa, ya? Karena kayak sekarang misalnya kan dia minta kami kasusnya yang 2026 saja. Karena kan nggak mau yang 2000 yang sebelumnya, karena saya nggak tahu apakah pimpinannya itu kan itu kan harus diurus lagi ke belakang begitu kan. Nah, udah ini aja, tidak apa-apa. Tapi kalau saya ke Perdata minta kementerian, saya minta dia sejak awal bakar. Nah, situlah kemudian ada perbedaan luas gitu ya. Yang satu mungkin ke 100 yang ada pada tahun itu saja. Tapi ketika dia dari awal, nah itu bisa sampai 500, bisa lagi 1000, Mbak, itu. Nah, sekarang kan terserah. Mereka kan menjalankan tugas sebagai ahli untuk membuktikan itu. Karena menurut saya kalau kita tidak memastikan itu dari awal, berarti kita melegalkan perbuatan mereka sampai detik terakhir gitu kan ya. Nah, sehingga menurut saya lebih baik direkonstruksi dari awal. Nah, dia harus bertanggung jawab untuk semua. Gitu. Pernah tidak Prof mengalami dalam sidang-sidang itu beberapa kasus yang cukup menantang gitu, cukup susah untuk kemudian memaksa tanda kutip para pemilik ini kemudian bisa bertanggung jawab? Apa kira-kira yang menjadi tantangannya? Yang tantangannya gini, kalau data lapangan kita bisa dapatkan. Cuman yang jadi masalah dokumen dia masuk itu kadang-kadang kan IUP-nya di tahun sekian tuh ini, tapi kita tidak tahu karena tidak dikasih tahu, kecuali kalau memang penyidiknya itu agresif mencari data, karena pada tahun kesekian itu berubah nanti itu. Dia sudah dialihkan ke sini sehingga luasannya dia 2000 misalnya, tahu-tahu tinggal 1000. Nah, kita kejar yang 2000, nanti diketawain di sidang itu. Nah, maka itu proses itu kan bisa ditengahi dengan melakukan penggeledahan, sita dan sebagainya. Karena banyak juga itu yang disembunyikan. Nah, sementara mereka bermainnya di izin berarti ya. Sehingga kami kan berhantarnya kepada apa yang disiapkan oleh penyidik, gitu ya. Sehingga ketika ada yang janggal, ini kok gini ya, nah, coba cek ini. Nah, itu. Nah, ada yang memang masih bisa didapatkan data itu,
ada juga yang tidak. Oke. Sehingga itu informasi itu putus. Hmm, Nah itu, saya oke. suka yang seperti itu. Kenapa justru suka yang seperti itu? Karena dengan begitu kan kita tahu dia ini sebagai aktor besar atau memang karena kelalaian. Oh, Kalau oke. aktor besar dia tahu persis itu mendesain, Bagaimana cara bermain bagaimana itu. cara bermain Oke. dan mengelabui juga. Kita kayak misalnya contoh gini Mbak, lapangan kita kan syaratnya harus punya menara itu ya, menara api gitu. Dia bilang, "Pak Bang, kami punya menara ini." Ya menara, coba lihat lapangan gitu. Nah, kalau orang yang sudah sering pasti akan dia melihat tidak hanya menaranya, Mm-mm. bagaimana dengan yang di ground. Iya. Nah, suatu ketika saya di Aceh untuk melihat itu dengan bangga dia bilang gini. Saya bilang, kok bisa ya menara Anda itu tidak terbakar sementara log di bawah Anda tuh hitam. Iya, iya. Berarti kalau itu apa? Dia itu bakar dan kemudian setelah ada investigasi dia Dia dirikan. baru bangun. Menara dan sebagainya seperti itu banyak kasus-kasus itu. Nah itu jadi makanya kita merekonstruksinya pakai satelit dan data itu dengan Oke. catatan itu. Nah baru kelihatan jejaknya tadi seperti itu, Mbak. Oke, kalau kemudian ada yang bilang, ini mungkin saya mengutip Walhi kali ya, Walhi itu mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bukti kegagalan pemerintah untuk melindungi alam dan ekosistem. Ya, Dan mereka kemudian kencang soal izin. ya. Menurut Prof sebenarnya apakah memang negara hari ini tuh memang dalam posisi yang lemah terhadap perusahaan sehingga kemudian tidak bisa terlalu tegas mencabut izin. Jadi hanya bersifat imbauan-imbauan saja. Ya, jadi gini Pak. Jadi pengalaman saya ya, saya tidak bisa menerima statement seperti itu. Oke. Jadi penegakan hukum gitu ya. Kadang-kadang saya juga diskusi sama teman-temannya, katakan misalnya kita menggugat begitu kan ya. Kalau kami kan berdasarkan data dan fakta dan perhitungan yang ada. Jadi tidak harus cabut izin Pak. Oh, tidak harus. Tidak harus cabut izin. Oke. Contoh misalnya satu kasus di Sumatera Selatan. Mbak tahu denda lingkungannya 2,5 triliun. Itu paling besar. Itu benar-benar dibayar atau enggak, Prof? Itu sampai bangkrut tuh, sampai angkat tangan mereka. Ya, percuma saja kalau kemudian izinnya dicabut dia jual lagi sama yang lain kan seperti itu. Iya, Jadi iya. ada cara lah seperti itu. Jadi tidak mencari-cari kesalahan. Apa namanya? Kita dengan cara itu saja kita sudah bisa. Cuman masalah itu tadi apa namanya? Sekali lagi butuh waktu begitu ya untuk bisa melaksanakan itu. Sekarang aja. Jadi sekarang nih posisi saya ini dia. Kadang seminggu di rumah itu sudah bagus. Nah, ini Karena kan sudah mau berangkat lagi kan, Pak, gitu kan. Pada saya harus ngajar apa. Sebenarnya kan ahlinya banyak. Kenapa nggak ahli-ahli itu dipanggil? Sering saya ahlinya coba dong maju ke persidangan ini, buktikan gitu kan ya. karena mungkin yang berani cuma Prof Ya Bambang. nggak juga. jadi apa proses itu ada perubahan itu ada. Oke. Cuman kadang-kadang tidak bisa merubah secara drastis gitu ya. Ya, karena beberapa regulasi juga berubah, beberapa ini juga berubah itu. Saya yakin proses itu akan bisa lebih baik gitu kalau memang sama-sama dikawal termasuk oleh media itu dan sebagainya. Oke, Seperti itu. berarti Prof Bambang masih punya harapan bahwa jelas. pemerintah kita akan bisa mengatur para perusahaan-perusahaan yang kemudian lahan konsesinya saat ini terbakar itu sebenarnya bisa dimintai pertanggungjawabannya. Bisa sekali. Oke. Bisa. Oke, kita akan sambung nanti di segmen terakhir. Kita break dulu, pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami masih akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya masih bersama dengan Prof Bambang Hero Saharjo. Prof Bambang, jadi di titik hari ini dengan titik sebaran api sebanyak itu dan kemudian begitu susahnya kita melihat petugas di lapangan untuk melakukan pemadaman. Kemudian kalau ditanya soal modifikasi cuaca, jawabannya juga belum ada bibit awannya. Apa yang paling realistis bisa dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan agar kemudian bisa mengendalikan api dan asap ini tidak lebih mengganggu lagi dan menyebabkan komplain dari negara-negara tetangga? Yang pertama itu mestinya kebakaran itu dianggap masalah yang serius. Jadi seriusnya itu bukan ketika sedang terjadi eskalasi seperti sekarang. Nah, mestinya kan kejadiannya kan tidak hanya tahun ini ya, bertahun-tahun sebelumnya itu bahkan ada yang
paling parah 97, 98 yang 10 sampai 11 juta hektar. Bahwa ya bercermin juga lah gitu kan ya. Jadi artinya apa? Ketika sudah ada warning dan sebagainya, lakukanlah proses antisipasi ya dengan kegiatan pencegahan itu dan sebagainya. Karena kita tahu ketika kebakaran itu terjadi di gambut, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, sangat berat harus diakui itu untuk mengendalikannya. Saya nggak tega Mbak lihat status teman-teman yang di lapangan Magelang ini berhari-hari. Apa statusnya, Prof? Itu lagi bawa ini tengah malam gitu ya. Kalau Prof melihatnya sebenarnya di titik ini efektif tidak sih sebenarnya cara yang dilakukan, atau sebenarnya ini kita sedang membeli waktu sambil menunggu hujan saja sebenarnya? Jadi gini, kalau itu kita biarkan, itu malah lebih parah lagi. Oke, tetapi apa yang kita lakukan? Ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman itu bagian dari upaya untuk mereduksi itu. Oke. Jadi mereka ya kita katakanlah sudah berjuang lah seperti itu, dan mestinya mereka itu tidak dibiarkan bermain sendiri. Semua yang merasa warga negara Indonesia ya sesuai dengan kompetensinya, cobalah bantu itu seperti itu. Misalnya kita monitoring gitu seperti sekarang ya, ada pembelajaran juga untuk publik dan sebagainya, monitoring dan sebagainya, bantuan gitu ya, bantuan kayak sekarang misalnya kan sudah mulai diminta keterangan helikopter ya, tapi khusus pada wilayah-wilayah yang memang bisa digunakan. Iya. Nah, bisa memungkinkan juga misalnya bantuan itu dari tempat lain. Saya ingat tahun 2000 berapa itu ada kebakaran besar di Bengkalis, itu ribuan orang dikirim dari Jakarta, tentara dan polisi, untuk sama-sama memadamkan. Nah itu terbukti. Nah jadi makin banyak yang bisa melakukan sesuatu, maka cerita menunggu waktu untuk hujan itu bisa kita hasilkan dengan sesuatu yang signifikan. Seperti itu. Kalau gitu kan seperti menggantungkan harapan. Iya kan? Nah sementara harapan itu bisa realisasikan, bisa tidak. Seperti tadi misalnya kan untuk hujan buatan dan sebagainya. Kalau tidak ada, apa kita tunggu? Ya kan harus cari akses yang lain. Mungkin ya dengan dibor pada kedalaman tentu atau apa, itu masih bisa mendapatkan peluang, atau cari cara untuk bisa sampai kita mendapatkan air yang cukup untuk melakukan pemadaman, atau bisa juga menggunakan gel, atau bisa juga menggunakan PUM yang tujuannya pada akhirnya betul-betul memastikan bahwa tidak ada kebakaran lagi. Oke, jadi sekarang sebenarnya kalau bisa kasih masukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, apa semua cara ditempuhkah atau harus seperti itu? Iya, jangan kemudian kadang-kadang gini, tenang aja, tempat saya bebas. Sementara tetangga dia setengah mati, itu satu. Kemudian dua juga ada kami temukan juga, misalnya di korporasi, dia gambut, sama-sama gambut, dia naikkan airnya. Jadi sehingga memenuhi syarat kurang dari 40. Nah begitu airnya naik karena pada musim kering, nah tetangganya kekeringan. Nah itu kan harus ada solusinya juga, ada share lah seperti itu, sehingga mereka juga bisa menikmati, di sini juga bisa menikmati. Jangan sampai asap-asap itu nanti akhirnya dia juga nyampe juga ke tempat dia. Sampai dia hanya masalah waktu saja. Jadi yang seperti itu termasuk misalnya kepada masyarakat sekarang kan sudah sulit ya, mendapatkan pendapatan dan sebagainya, ya harus ini dan itu. Nah itu ya kalau bisa sih mohonlah difasilitasi ya, jangan biarkan mereka hidup malah lebih parah lagi. Nah, seperti itu. Jadi semualah kita kerahkan untuk menunjukkan kita memang punya kemampuan untuk itu. Itu Mbak. Oke, terima kasih Prof. Bambang untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan bukan masalah yang baru bagi Indonesia. Kita punya waktu berpuluh tahun untuk belajar. Tahun ini dengan antisipasi El Nino seharusnya kita sudah sangat siap dan bukannya gagap menghadapi kebakaran. Kita tunggu ketegasan pemerintah bukan hanya untuk pemadaman api dan asap, tetapi juga untuk memastikan siapa yang membakar akan menerima hukuman. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.